مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيم. Halal bihalal, setelah tabligh akbar mengisi halal bihalal, kita kembali memulai agenda reguler kita. Itu pengajian rutin kita. Alhamdulillah sudah dimulai kemarin Kamis malam Jumat, dan sekarang Ahad pagi di Ahad kedua di bulan Mei, dan menjadi Ahad terakhir di bulan Syawal. Hari Ahad terakhir di bulan Syawal, karena ini tanggal 23 ya, atau 22. 23. Kemarin 22 tuh hari Jumat ya. 23, 24. Tergantung lebarannya hari apa. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa hadir sehat dalam keadaan istiqomah dalam keimanan. Tadi biasanya di podium di atas, sekali-kali kita ganti posisi gitu Kang Edi. Ada di bawah berdiri, nanti mungkin kadang di bawah lagi, biar menunjukkan bahwa di masjid ini podiumnya banyak gitu. Nah, kita punya banyak podium ya. Bisa podium yang berdiri, bisa yang duduk di kursi, bisa yang duduk di lantai, ada 3 ya. Karena ini di video kan, ya, jadi ada videonya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama pribadi mungkin saya ucapkan taqabbalallahu minni wa minka, atau minna wa minkum. Minni wa minkum ya. Saya ucapkan semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan, dibalas dengan pahala yang berlipat dan menjadi wasilah Allah ridho, serta Allah curahkan rahmatnya bagi kita. Minal aidina wal faizin, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan keuntungan dengan ampunan, ridho, dan surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas Al-Quran, dalil Al-Quran ayat 6, ayat 30 sampai 32 surah Fussilat, surah ke-41, kemudian juz ke-24 ya dalam surah Fussilat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah berakhir satu amalan besar, wabil khusus dalam hal ini adalah amalan bulan Ramadan ataupun amalan-amalan yang lainnya, bisa haji, bisa umroh, kemudian juga puasa kemarin sebulan di bulan Ramadan, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ciri amalan kita diterima oleh Allah itu
paling tidak ada 5. Pertama, doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi ciri amalan kita diterima itu pertama apa? Doanya dikabulkan. Memang setiap doa, semua doa pasti dikabulkan oleh Allah dengan cara pertama seperti yang kita mohonkan, persis seperti yang kita mohonkan. Kita mintanya A, Allah kasih A. Kita mintanya B, Allah kasih B. Tapi ingat, doa harus satu frekuensi dengan amalan. Jangan minta kacang, nanamnya bonteng. Kan gak akan berbuah kacang kalau bonteng. Jadi harus satu frekuensi. Menurut para ahli itu, doa itu harus satu frekuensi. Tetapi dari semua itu pasti dikabulkan. Dengan cara pertama, Allah beri seperti apa yang kita minta. Kemungkinan kedua, doa itu akan menjadi wa imma ayyan sorifa anhu anil musibah. Dan boleh jadi doa itu menjadi tameng, menjadi penghalang dari musibah yang akan mengenai diri kita. Kita hampir tertipu dengan orang lewat telepon. Kan sekarang musim penipuan telepon, penipuan SMS, penipuan ATM misalkan, penipuan dari mobile banking misalkan, penipuan dari ngajak bisnis kerjasama, penipuan dari pura-pura mau beli rumah kan rupa-rupanya penipuan teh. Mobilnya cenah bannya bitu gitu kan. Kirim dulu uang sekian, aneh-aneh kan. Punya mau beli rumah, orang punya uang mau dibantu dulu kan, udah aneh-aneh penipuan itu. Nah, boleh jadi ketika kita sadar bahwa itu adalah penipuan, kita sadar, astagfirullah. Nah, itu adalah jawaban doa. Sebab kata Rasul, wa imma ayyan sorifa anil musibah. Boleh jadi jawabannya itu kita dipalingkan dari musibah, dari bencana. Salah satunya penipuan kan bencana juga, itu musibah. Banyak hal ya, banyak hal. Yang ketiga, kalaupun tidak di dunia, itu pasti Allah berikan di akhirat. Di alam barzah kelak, di alam mahsyar kelak, ada satu makhluk, ada satu, wallahu alam bentuknya seperti apa, satu benda, dia sangat indah, sangat menarik, lalu dia bertanya, siapakah ini, apakah ini? Itu adalah doa-doamu sebagai amal, sebagai kebaikan, sebagai balasan kebaikan yang dulu tidak dikabulkan di dunia. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak pernah berhenti berdoa. Nah, yang kedua, ciri diterima amal ibadahnya itu adalah dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dalam tanda petik, penghargaan di sini bukan penghargaan berbentuk materi, bukan berbentuk uang, dikalungkan medali, ya. Bukan ya. Pancep insya Allah kayak timnas juara kan Pancepnya, ya, dikalungkan medali gitu kan. Bukan itu, tapi penghargaannya adalah tanpa diminta, tanpa harus mengkhabarkan bahwa untuk dimintai dihargai oleh orang lain, maka orang secara otomatis menghargai dirinya. Jadi tidak perlu diminta, tidak perlu meminta, tidak perlu ingin dihargai, tapi kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah, dia akan dihargai oleh orang lain. Meskipun memang penghargaan orang itu buah daripada perilaku kita, iya. Sehingga jangan pernah selalu meminta dihargai, maka hargailah orang. Karena orang akan menghargai kita. Bantulah orang akan membantu kita. Yang ketiga, dia mendapatkan taufiqullah, pertolongan dari Allah dalam hal melakukan kebaikan. Ya. Jadi dia mendapatkan pertolongan dari Allah, mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu ciri ibadahnya diterima. Nah, saya juga khawatir, termasuk kita mungkin, termasuk terutama saya, ketika ada malas, ada sedikit malas untuk melakukan kebaikan, boleh jadi, na'udzubillah,
amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga di situ kita harus menyadari kalau sulit melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, boleh jadi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ini harus banyak merenung kita. Makanya kita harus mau melakukan yang keempat, istiqomah. Nah, yang keempat apa? Kata para ulama, ciri amal ibadah diterima adalah istiqomah. Lalu yang kelima, dia ridho dan rela akan takdir Allah yang menimpa dirinya. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, akan kita bahas ini poin nomor 4, istiqomah. Dalam tafsir tematik kali ini ya. Poin nomor 4 tentang istiqomah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, istiqomah ini bukan nama masjid. Masjid Istiqomah kan ada di sana dekat UPI. Saya alhamdulillah ada jadwal juga di sana tiap Jumat malam Sabtu. Itu Jumat kedua. Pernah beberapa jamaah juga ketemu di situ. Bukan nama masjid ya. Istiqomah bukan nama jalan. Tapi istiqomah adalah sebuah sikap. Nah, yuk kita bahas satu poin saja, nomor 4 tentang apa? Istiqomah. Kalau secara bahasa, istiqomah itu teguh pendirian artinya. Jadi akar katanya qoma, aqoba, iqomah. Lalu dimasukin tafsir yang kalimah huruf yang lain jadi istaqomah. Istaqomah, istiqomah. Artinya apa? Teguh pendirian. Qoma berdiri, aqoma mendirikan, istaqomah teguh dalam berdiri, teguh pendirian. Nah, orang-orang yang istiqomah ini pertama kita lihat Al-Qur'an surah Fussilat ayat 6. Nanti kita bahas apa kelebihannya, cirinya dan lain sebagainya ya. Saya sudah buat sedikit rangkuman. Pertama kata Allah, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Kata Rasulullah. Kalau Rasul sama dengan kita, lalu kenapa berbeda? Maka yang membedakan kata Rasul, yuha ilayya. Hanya saja aku diberikan wahyu. Itu yang membedakannya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan lain, tetapi kita tidak akan membahas ini. Ini sudah saya bahas dalam maulid pada waktu itu. Kalau cek videonya ada di YouTube ya. Tentang apa perbedaan Rasul dengan kita. Ada 5 posisi Rasulullah SAW dalam bashar manusia biasa, sebagai nabi dan rasul, sebagai pemimpin kan begitu. Kemudian sudah saya sampaikan itu. Bisa cek lihat di YouTube. Official Mukhlisin Lahuddin ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Ilahu wahid. Fastaqimu. Nah ini. Maka istiqomahlah. Ya. Maka tetaplah kamu beribadah kepadanya, istiqomah. Ilaih wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, ya. Kemudian celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Dalil ini atau ayat ini memberikan makna kepada kita, satu, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Perbedaannya dengan kita, beliau diberikan wahyu. Jangan nanti dipalingkan atau Ustaz, tetangga saya juga sama dapat wahyu. Nikah sama Pak Wahyu misalkan. Itu beda gitu kan. Misalkan seorang wanita nikah sama Pak Wahyu itu beda. Dapat wahyunya wahyu manusia, itu suami ya. Itu yang membedakan. Lalu hikmah yang kedua apa? Rasulullah SAW
menyampaikan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita, mohon maaf, bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu adalah ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang maha esa. Yang ketiga apa? Fastaqimu ilaihi, istiqomah, tetaplah menyembah Tuhan yang esa itu. Kemudian wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah kalau kita kurang atau salah dalam menyembah Allah, atau ada penyelewengan, ada pengingkaran, baik sengaja ataupun tidak, ada ketidaktaatan, maka fastaghfiruhu, mintalah ampun kepada Allah. Itu dosa hakullah, sesama manusia dengan Allah. Dalam ibadah kita nggak benar, ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada ketidaktaatan, ada ketidaksempurnaan, maka Allah suruh fastaghfiruh, mintalah ampunan kepada Allah. Oleh karena itu setelah sholat, makanya wajar kalau kita istighfar. Kan secara logika orang bertanya, "Lah Ustaz, kenapa istighfar setelah sholat?" Kan sholat itu ibadah, bukan melakukan dosa, kan gitu kan? Logikanya kan begitu. Meskipun kalau dijawab pakai dalil, ya istighfar itu ba'da sholat adalah sunnah, karena Rasul mencontohkan, Rasul memerintahkan, ada hadisnya. Tapi kan kita jawab pakai logika lagi, Pak. Apa jawaban kita? Sebab boleh jadi ketika ibadah pun, dalam hal ini ketika sholat, kita lalai, kita tidak khusyuk. Bener nggak? Ketika sholat kita, wah, pikirannya kemana-mana. Berarti kan kita berbuat menyimpang, berbuat salah. Sedangkan dalam satu sisi yang lain, kita disuruh dalam sholat ini khusyuk. Nah makanya istighfar setelah sholat, astagfirullah, minimal astagfirullah, astagfirullah. Guru-guru kita menambahkan panjang, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali masyayikhum masyayihina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Di kota-kota mah sekitar umum gitu teh. Di lembur mah umum gitu teh. Panjang-panjang tinggi sih buat bid'ah cenah. Oh doa bid'ah, nya doa bid'ah. Doa mah boleh-boleh saja ya. Hanya memang kalau merujuk kepada hadis istighfarnya astagfirullah. Boleh pakai sifat Allah, astaghfirullahal azim, 3 kali minimal. Kemudian wawailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang yang musyrik. Allah mengingatkan kepada kita jangan berlaku syirik, jangan menyekutukan Allah. Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah, maka larangannya berlaku syirik. Kebalikan daripada tauhid adalah syirik. Saya tidak menyembah pohon misalkan, kata Bapak. Saya tidak menyembah berhala. Iya, secara perbuatan, secara fa'li tidak berlaku demikian. Tetapi bisa saja syirik ucapan. Kalau saya nggak kerja keras mah mau ngebangun imah 4 lantai ya tuh. Mobil ge mau harga 5 miliar tuh. Saya nggak kerja keras. Berarti dia menafikan Allah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati bagus. Menafikan Allah. Saya mah tuh udah kerja keras atuh di dinya mah tuh udah isuk aya keneh di imah. Saya mah geus berangkat memeh salat subuh ge. Teu salat gitu. Jadi menafikan Allah. Padahal rizki itu kata para ulama ada 2. 1 rizki karena takdir, yang kedua karena didapatkan dengan usaha. Dua-duanya benar. Kata Imam Malik, rizki itu karena takdir. Kata Imam Syafi'i, didapatkan lewat usaha. Nah, dua-duanya benar. Takdirnya lalu diikuti dengan usahanya. Nah, berarti kita sudah menafikan Allah. Menganggap bahwa hanya kita yang punya kekuatan. Itu qadariyah itu. Qadariyah itu merasa dan menganggap diri kita yang punya kuasa. Hati-hati itu. Wah, sudah saya mah kerja keras dulu. Jadinya mah yang beunghar teu kerja keras kawan saya tuh kerja keras. Nah, itu kan. Padahal harusnya apa? Qadarullah. Kalau diukur rezeki dengan kerja keras, tukang gali, tukang tarok batu itu harusnya lebih kaya, Pak.
Ada orang sekarang santai-santai, duitnya banyak, gitu. Jadi, karena ada orang maksudnya hartanya ya banyak. Nah ini salah kaprah kita menganggap rizki itu hanya bentuk harta. Kan ada protes, Ustaz, saya teh udah sholat tahajud, sholat duha rajin, sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Nah kenapa harta saya sirit? Sirit lagi, sulit, seret maksud saya. Nah ini Bapak yang dirahmati Allah, rizki itu tidak hanya berbentuk harta. Sholat 5 waktu berjamaah itu juga rizki. Bisa sholat duha istiqomah itu juga rizki. Bisa qiyamul lail tahajud istiqomah itu juga rizki. Dia menganggap rizki itu hanya bentuk harta. Kan orang protes, abis itu duha rajin, qiyamul lail rajin. Nah tuh benghar kas batur. Dia menganggap rizki itu hanya bentuk harta. Padahal rizki itu ibadah khusyuk. Itu juga ada 13. Tidak akan saya sampaikan sekarang. Macam-macam rizki. Nah kita jangan terjebak dengan itu. Ada di nyaman sok ke pengajian gitu. Anggar miskin ngus kawas saya yuk ngiluan yang saya misalkan. Tuh kudu ngaji, tuh kudu sholat, pengar saya gitu. Nah, diukur dikiranya rizki itu hanya bentuk duit. Hanya bentuk harta. Hidup yang tenang itu rizki yang paling mahal diantaranya. Tenang, nyaman itu duit lobo, riweuh. Naon deui gelisah, galau. Berarti dia tidak mendapatkan kenikmatannya. Hartanya dapat. Ketenangan tidak. Berarti rizki yang utamanya tidak dia dapatkan. Makanya jangan hanya dikejar hartanya, ya, tapi juga ketenangannya dari harta itu. Alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, ya, bisa taklim beberapa menit saja ke depan, bisa zikir, itu rizki yang besar. Alhamdulillah. Nah kita jangan diukur dengan harta saja, Pak. Ini rizki ini. Siapa bilang bukan rizki? Ini rizki yang paling besar. Rizkun minallah wa fadlun. Nah, insyaallah ya. Nah, jadi larangan berlaku syirik. Syiriknya mungkin tidak menyembah berhala, tidak menyembah pepohonan, tapi bisa dengan ucapan atau i'tiqadiyah dengan tekad, dengan keyakinan. Meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang mampu menghalangi mudarat dan memberikan manfaat. Itu tenawan ditempel di panto. Ieu lamun teu pake ieu kampung kita bisa bencana, Ustaz. Nah, itu kan bisa terjadi wabah ini. Jadi ada ditempel digantungkeun luhureun panto. Dijawab, ditanya, ku abdi ditaros. Itu naon maksudnya itu? Itu cenah hajat lembur. Kalau enggak dipasang ini bisa nimbul musibah, bahaya. Nah, ini hati-hati. Berarti kita meyakini barang itu bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Padahal hanya Allah yang bisa memberikan mudarat dan menghalangi mudarat atau memberikan manfaat. Boleh kita berbudaya, silahkan. Boleh kita memiliki kultur, silahkan. Tapi jangan dijadikan keyakinan, sebuah akidah. Silahkan Bapak. Nah, barala di rumah saya datang ke tempat hajat pernikahan. Nah itu barala lagi disabukan ku abdi. Allah disabukan. Nah, larangan, panterangan. Tong sasapu keur hajat, tamu moal datang. Cing teh. Anu moal datang melabun barala teh. Disabukan ku pribados teh carekan untuk abdi. Tong disabukan. Ditanya teh naon sababna? Lamun disapukeun tamunya moal datang. Aipek teh nu hajat teh teu mandi 2 poe. Teu mandi 2 poe. Di lumur pasakwah jeung teh ieu mah. Teu mandi 2 poe. Kunaon teu mandi? Lamun mandi hujan. Lalieur ieu. Kusabab diyakini atau diyakini bermainlah iblis di situ. Ku iblis bermain di situ disesatkan semakin sesat. Turunnya hujan, lamun mandi teh, Pak. Nah gitu. Allahu Akbar. Nah, teu mandi, kunaon itu mandi? Sos 2 wengi teh Ustaz teh kenging ibak. Teu kenging ibak kunaon? Kalau mandi sahur patarosan teh. Sahur patarosan, teuing sah nu patarosan teh. Si Abah cenah sahur patarosan teh kenging ibak. Naon sababna? Bakal turun hujan. Efek tuh hujan gede Pak, sorena teh.
Aya hujan, udah musim hujan, musim halodomah turun hujan. Di musim hujannya pasti hujan itu. Di musim. Nah, artinya itu sudah meyakini. Boleh kita berbudaya silahkan, ya, memiliki kultur setiap daerah silahkan, tapi jangan dijadikan sebagai akidah, keyakinan. Lalu meyakini kalau enggak begini akan begini, kalau begini akan begitu. Ah, itu yang perlu kita hindari. Kemudian sekarang balasan orang yang istiqomah. Ayat ke-30 sampai 32. Masih surah Fussilat ya. Nah, kita lihat ayat ke-30 ini. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang meyakini. Qalu di sini artinya bukan mengatakan. Secara tafsiran adalah meyakini. Sesungguhnya orang-orang yang meyakini Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tadi kan di ayat 6 Allah perintahkan kita harus bertauhid, harus mengesahkan Allah. Maka apa balasannya? Sesungguhnya orang yang meyakini Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada ilah yang lain. Ilahnya bukan patarosan tadi. Ilahnya bukan pawang hujan. Tuhan-Tuhan itu banyak kan? Tuhan itu kan begitu. Ilah-ilah yang lain. Dia meyakini ilahnya hanya Allah. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam keimanan. Maksudnya apa? Dia konsisten melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini dua makna. Saya harus sampaikan. Pertama, diartikan istiqomah dalam keimanan. Pertama diartikan atau ditafsirkan cukup dia selama dia beriman, tidak musyrik. Penafsiran yang kedua, selain dia beriman kepada Allah, dia meyakini Tuhannya hanya Allah, lalu dia dampak dari keimanannya itu dia berlaku kebaikan, dia beramal soleh, dia melaksanakan perintah Allah. Kan begini ya, ada dulu begini saya ingin sampaikan dulu. Jadi barang siapa yang tidak musyrik kepada Allah, selama dia beriman kepada Allah, maka dakhalal jannah. Itu dijamin masuk surga. Dan ini sahih, hadisnya sahih. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, maukah aku sampaikan kepadamu, tahukah kamu apa hak Allah dan hak hamba? Kata Muaz, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa jawaban Rasulullah? Hak Allah, Allah tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan menyekutukannya, itu hak Allah. Kewajiban bagi kamu. Terus apa hak saya? Kalau saya tidak menyekutukan Allah, kata Muaz kan begitu, kurang lebih begitulah. Ibaratnya kalau saya tidak musyrik kepada Allah, naon punishment-nya ke saya kan gitu. Apa kata Rasulullah? Allah yu'adzibahun. Allah tidak akan menyiksanya. Kaget Muaz. Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang lain? Oh jangan Muaz, nanti manusia akan berleha-leha dalam amal soleh. Ini menunjukkan bahwa selama dia beriman kepada Allah, dia akan masuk surga. Dibantah oleh penafsiran yang lain. Contoh teman-teman kita dari sebelah, ya, dari teman-teman dari sebelah, dia mengatakan mana mungkin masuk surga dengan kalimah? Nggak ada masuk surga dengan kalimah, itu dengan amal, kata dia. Meskipun sebetulnya masuk surga bukan dengan amal. Mana dalilnya? Ada. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannata ahadukum. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian bi'amalikum, dengan amalmu. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga sama. Ya Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amal? Sama. Wala anak, kata Rasul. Kaget para sahabat lah. Lalu kita masuk surga dengan apa? Illa ayyataghammadani ya Rabbi bifadli rahmatih. Melainkan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi maksudnya apa? Carilah rahmat Allah dalam amal kita. Itu maksudnya. Jadi beribadah itu semata mencari rahmat Allah. Apa? Sehingga penafsiran yang kedua, bukan hanya saya beriman kepada Allah katanya. Bukan hanya saya katakan tidak ada Tuhan selain Allah dan saya yakini. Tapi harus melakukan konsisten. Bukan konsisten, apa tuh? Kalau kita
apa ya bahasanya, saya lupa. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dengan keimanannya itu kita melakukan amal soleh. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Komitmen? Apa itu? Apa coba istilahnya? Saya contoh Bapak berbaiat sebagai jamaah Masjid Mukhlis Salahuddin. Maka dengan baiatnya itu harus melakukan A, B, C, D, E. Apa namanya itu? Komitmen. Nah, bisalah komitmen. Sekarang juga viral aja Ustadz Hanan Ataki berbaiat. Karena sering diusir kalau ceramah, berbaiat sekarang dengan Nahdlatul Ulama gitu. Berbaiat. Nah, itu kan berbaiat itu komitmen, ya. Jadi komitmen keimanannya apa? Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini penafsiran yang kedua. Coba kita lihat, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Karena bala-bala sudah matang kelihatannya. Nah, gitu. Nah, ini penting mah tuh. Ini penting mah tuh. Tungguan heula gitu. Surabi can aya gitu, bala-bala can aya. Tsumastaqamu, lalu dia istiqomah dalam keimanannya. Apa balasan? Ini penting, Pak. Terakhir ini penting. Kita beriman kepada Allah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kita komitmen dengan keimanannya, maka perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikah tatanazul. Tatanazul itu terus turun, Pak. Banyak, Pak. Kalau bahasa Arab ada nazala sekali turun. Kalau tatanazul, tanazzalul malaikah itu terus-terusan turun, banyak. Seperti dalam pembahasan malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah berarti banyak, tanazul, terus turun malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menghampirinya, menghampiri orang yang istiqomah dengan keimanan. Pertanyaan saya, kapan menghampiri turunnya? Ini kan kita tafsir tematik ini. Jadi kita biar nggak ngantuk. Kapan malaikat akan turun menghampiri kita? Di akhir hayat kita, Pak, dalam kondisi sakaratul maut. Saya kemarin pun paman ya, meninggal dunia. Pun paman dari pun paman. Malam takbiran masih takbiran. Kemudian hari raya Idul Fitri tidak bisa berangkat ke masjid karena sudah mulai terasa badannya sakit-sakit. Semua orang saudara datang ke rumahnya bersalaman. Sebab dia tidak datang, tidak hadir gitu di lapangan atau ini bersalaman. Kemudian malam Ahad pagi kan lebaran Sabtu, Ahad sore dibawa ke rumah sakit. Saya ingin menceritakan baiknya karena saya kelihatannya husnul khotimah dia. Sebab di akhir hayatnya itu sholat berjamaah, banyak zikir itu kan. Tidak aneh-aneh gitu, banyaknya ibadah. Dia seperti merasakan akan datangnya kematian. Contoh, seminggu yang lalu dia ngomong gitu, dia cerita. Kan ada di kampung ini, tapi ini juga jangan diyakini ya, hanya pengalaman saja. Ada yang meninggal hari Sabtu sok ngajakan cenah. Aya gitu di daerah. Tapi jangan diyakini, itu hanya pengalaman kolot baheula, Pak. Jadi beda apa keyakinan dengan pengalaman. Seperti orang tua kita bilang, geus aya sora ieu mah biasana sok turun hujan. Eta mah sebab pengalaman, Pak. Seperti sora naon jangkrik misalkan, rek halodo aya manuk cingkun cuing misalkan. Sebetulnya pengalaman saja, mereka ada di pengalaman. Ada yang meninggal hari Sabtu itu. Sudah jadi pengalaman di daerah itu, kalau meninggal hari Sabtu, beberapa hari kemudian sok ngajakan, sok aya meninggal. Aya di daerah gitu, Pak. Ini di mana? Nah, ini orang Subang, orang Majalengka itu. Nah, gitu. Asik nama meninggal hari Sabtu mah aya nu sok ngajakan cenah, sur anjeunna teh. Abdi gitu sigana mah, cek aja teh. Nyarius gitu. Abdi sigana mah nyarius gitu. Padahal sehat keneh gitu. Sehat keneh. Enggak tahu merasakan mungkin. Lalu di rumah sakit sebelum sakaratul maut itu dia sudah siap-siap gitu. Dia masih sadar dia. Hoyong kajaman heula cenah, hoyong buang hajat. Masih bisa cebok sendiri, bebersih heula gitu. Hoyong pipis gitu. Sadar dia.
dia muntah di elapan ku nyalira terus teh ngagoler gitu kan. Sudah siap kieu gitu. Hudang deh can keneh gitu. Can aneh banget gitu. Siap gitu. Hudang deui yang minum cenah ieu garing ti ngorokan kan sudah mulai kering minum gitu. Dilapli ku nyalira telami langsung ya gitu. Telami gitu di pangku gitu. Ya saya menyebutnya insya Allah husnul khotimah karena dia menyadari dan meninggalnya di atas kasur diriung ke keluarganya gitu kan. Ya memang orang-orang tertentu, orang-orang soleh itu dia merasakan akan kematiannya itu. Ada dalam kitab itu, bahkan ada 100 hari sebelum, ada 50 hari, ada 1 minggu sebelum. Sorry, ya sing panjang umur gitu nya Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Wasohi adzadana, sehatkan badan kami kan. Wasabit imanana, tetapkan iman kami. Ya. Supaya kita bisa bertobat, bisa menjadi hambanya yang beriman. Istiqomah dalam keimanan. Nah orang yang istiqomah dalam keimanan, karena tadi aya request tan asak Rabi tong sakedap teuing gitu nya. Di akhir hayatnya tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat itu turun menghampirinya. Malaikat itu turun menghampiri dia, Pak. Yang merasakan, yang melihat hanya dirinya. Yang merasakan kehadiran malaikat hanya dirinya. Ini Al-Quran nih. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dikatakan oleh malaikat ketika sakaratul maut? Allah takhafu, kata malaikat. Tong sieun. Jangan takut menghadapi kematian dan sakaratul maut. Itu yang dibisikkan oleh malaikat. Ini jawab apa? Keutamaan atau balasan orang yang istiqomah. Jawaban pertanyaan malaikat apa? Allah takhafu. Itu seperti diharewoskeun, Pak. Tong sieun. Jangan takut, jangan khawatir. Allah takhafu. Jangan takut kau menghadapi kematian. Jangan takut kau menghadapi sakaratul maut. Itu kata malaikat. Allah takhafu wala tahzanu, jangan bersedih kau tinggalkan hartamu yang sudah kau kumpulkan, jangan bersedih kau tinggalkan istrimu yang cantik gitu. Kalau ditafsirkan itu, jangan bersedih kau tinggalkan usahamu yang sudah kau susun begitu rapi sekarang menjadi usaha yang besar, jangan bersedih. Itu kata malaikat. Wa absyiru, dan sampaikan berita gembira, kata Allah, kepada orang yang istiqomah, bil jannati, dengan surga. Artinya apa? Nanti di alam barzah itu dia akan mendapatkan surga. Sebab alam barzah itu kata para ulama, raudhatun min riyadil jinan wa hufratun min hufarin niron. Alam barzah itu adalah taman di antara taman-taman surga. Anu bakal pisurgaeun bagus. Sudah merasakan taman di antara taman-taman surga. Tapi yang brengsek, yang bangkarak, mau cek bahasa Sunda begini, goreng carek, bangkawarah, bau panjang, entu atuh mah ieu mah, panjang mah ieu mah soleh gitu nya. Teu naon panjangnya soleh banyak gitu. Misalkan bangkawarah gitu nya, hese carek. Maka di alam barzahnya itu adalah hufratun min hufarin niron. Seperti lubang, seperti tempat dari tempat neraka. Sore amba, tegara, asal lila di alam barzah teh. Tapi bagi orang yang soleh mendapatkan surga alam barzah itu adalah digambarkan seperti malam pertama pengantin. Tegarasa. Pasawas berapa kali malam pertama pengantin? Eleh macam itu. Seperti malam pertama pengantin tegarasa. Lamin teh ibaratnya. Artinya dia mendapatkan kenikmatan. Jadi begitu datang hari kiamat, yaumil bi'sah, hari kebangkitan, dia sudah dibangkitkan lagi tidak terasa, seperti tidur. Mendapatkan hembusan surga, angin surga, kenikmatan, diperlihatkan kenikmatan surga. Kerbahagia diperlihatkan gambaran surga, kira-kira dicabut ruhnya sakit nggak? Tidak terlalu sakit. Sebab diperlihatkan surga senyum.
Nah, menghadapi kematiannya senyum. Sudah diperlihatkan gambaran surga. Wa absyiru bil jannah. Ku malaikat mesti perlihatkan surga ku Allah. Jadi begitu sakaratul maut apa? Senyum. Itu balasan orang istiqomah. Jadi ningali itu senyum. Kan ada yang dicabut dari sini, ada yang dari sini kan. Ada yang ujung kaki kan katanya. Beda-beda kan. Jadi langsung senyum. Karena diperlihatkan surga. Berbeda diperlihatkan orang panas. Sunu ngale bolotot gitu ya. Ibaratnya begitu. Tapi jangan bersuudzon, jangan berburuk sangka. Tidak boleh menceritakan kondisi jenazah sudah wafat, tidak boleh. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Boleh jadi dia ada penyakit apa, kan bisa saja. Jangan gini, setelah memandikan jenazah diceritakan. Payah bolotot setan aja. Wah, segala nama loba dosa. Temenang Pak itu. Haram hukumnya. Awas, tidak boleh menceritakan aib. Bau cenah. Lagi. Nah, itu tidak boleh. Cukup saja ketika dia sudah wafat, sudah serahkan kepada Allah. Kita fahkum nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini hanya menghukumi zahirnya saja. Sedangkan wallahu yatawalla 'alas sarair. Hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah. Jangan diungkit lagi, mau diceritakan. Balik kita mah cenah payah lagi. Cenah. Nah, tekengingnya tidak boleh menceritakan aib jenazah. Apapun aibnya, sudah keep saja. Hanya mungkin sampaikan ke saudaranya, ya perbanyak sedekah atas nama dia misalkan. Kemudian doakan, mohonkan ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Itu sunnah, itu boleh itu. Jangan rogan naruh, naon ikut Pak Ustad. Tapi kedah nyunkeun hampura kanggo bapak abdi, misalkan kanggo ibu abdi, kanggo keluarga abdi. Enggak dosa bapak maneh mah, payah lagi lah gitu. Kayak gini diceritakan. Jadi jangan dibolehkeun gitu ya. Lanjutkan sedikit lagi. Kemudian allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk kalian, kata Allah. Janji Allah apa? Surga. Nahnu, kata malaikat, lihat ayat 31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Malaikat akan menjadi pelindung keluarganya yang ditinggalkan. Itu kata ahli tafsir. Tong khawatir bapak na orang tua na istiqomah beriman kepada Allah, tong sieun ninggalkeun keluarga bakal dijaga ku Allah lewat malaikat-malaikat penjaga Allah. Allah tugaskan malaikat para penjaganya. Allah jaga keluarganya. Kata malaikat, nahnu auliyaukum, kami akan menjadi pelindung-pelindung kalian fil hayati dunya, bagi keluarga yang ditinggalkan, wa fil akhirah, bagi nanti di akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya. Dan di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagimu fiha di surga ma tastahi anfusukum, akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma taddaun, dan bagi kamu juga fiha di surga ma taddaun, akan mendapatkan apa yang kamu minta. Kabeh di surga mah aya, hayang kumaha. Jadi yang bidadari prak sadayana hayang sabari hiji. 70 teu cukup. Teu kudu minum obat kuat. Nah gitu. Allah berikan semuanya. Gitu kan? Allah berikan. Apa yang kita inginkan di dunia yang kita bayangkan. Ya kan? Kan kita selalu membayangkan keindahan, itu akan Allah berikan di akhirat kelak. Hanya kadang kalau sudah di dunia ini keindahannya sudah terukur. Maka di surga itu mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, itu kenikmatan surga. Kalau akhirat terukur. Saya dulu kalau lihat di TV ada orang main di salju, ada orang di salju, wah sigana resep deh. Tapi geus di sorang mah biasa wae gitu. Tiis teh siga es gitu. Ya baru pertama kali kan menginjak salju dicabak. Sigana mun ngangge sirup tuh pas siga es menang ngagesruk gitu. Es batu digesruk gitu. Malah tukang es batu kan dikit gitu. Ditincakan gitu kan. Di bayangan mah wah indah main salju ski, begitu di sorang biasa we sih secabakan gitu tiis gitu kan. Memang nggak bisa gegulusuran gitu. Kan masih bisa dibayangkan, itu masih bisa diukur. Tapi kalau di akhirat di surga
yang belum pernah kita lihat di dunia, belum pernah kita dengar. Jadi kenikmatannya apa itu nyawa? Kenikmatan yang terbesar. Kita lanjutkan. Nuzulan bin Ghafurir Rahim, ya, terakhir, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, balasan yang tadi itu, malaikat turun di waktu sakaratul maut, malaikat menjaga keluarganya, malaikat memberikan kabar gembira dengan surga, malaikat menenangkan di waktu dia ketakutan. Apa itu? Itu kata Allah sebagai nuzulan min Ghafurir Rahim, sebagai penghormatan, sebagai pemberian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah penghormatan pemberian Allah atas orang-orang yang istiqomah, teguh pendirian dalam keimanan, konsekuensi, komitmen dari keimanannya. Naon cenah istiqomah teh? Pas apa? Istiqomah teh naon cenah? Teguh pendirian. Awas ulah diselewengkeun. Istiqomah. Naon istiqomah? Istri tilu dikontrakeun imah. Beda gitu. Itu beda deh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.